Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik atas video-video yang sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Kalian bebas untuk memberikan tanggapan, komentar di kolom komentar, jaga etika dalam bersosial media, dan sama-sama kita hindari dan lawan yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk membahas pembahasan yang pertama. Ini berkaitan dengan menurut Primbon Jawa, Jokowi mudah raih kejayaan. Apakah ini alasannya Pak Jokowi nggak pernah kalah ketika dalam kontestasi pemilihan, teman-teman? Kita dengarkan dulu. Bapak Jokowi namanya. Monggo, Pak Jokowi. Nah, ini bukunya buku Sungsang. Nah, ini tokohnya yang ini Raden Sungsang. Kemudian ini dewanya Ganesha. Oh, Ganesha. kebetulan PSI gajah. pinter. Pinter ya Pak Jokowi. Gitu. Dan itu logo PSI loh, Bro. Iya. Wah, dihitung betul sama Wah. gitu. Terus ini ada Apakah ini ada sebuah unsur kesengajaan atau kebetulan, teman-teman ya? Logo gambar PSI itu gajah. Dan kemudian dalam bacaan Primbon Jawa, ya, Dewa Ganesha itu terbaca bahwa ada kaitan dengan Pak Jokowi. Pintar katanya. Nori, terus ini ada umbul-umbul. Nori itu apa ya? Nuri Mas. Nuri. Burung nuri. Oke. Terus ini ada pohonnya pohon tangan. Kok nggak ada kodok dan cebongnya? Enggak Mas, enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada kolamnya sih Mas di sini. Oh, mungkin karena itu. Gitu. Nah, menurut perhitungan ini ya, jadi karena ada umbul-umbulnya ini Pak Jokowi mudah mendapat kejayaan gitu. Ora tahu kalah, Bro. Gambar bukunya. Yes, tak pernah kalah, bro. Wah. Next ya ke berita Pak selanjutnya. Daud, ini presiden kita sedang di Rusia dan Ukraina nih Pak. Oh, ini pembahasan waktu Pak Jokowi ke Kalau Rusia dan Presiden kita Ukraina. Jokowi, Thomas ya. Nah, ini mantan dukun sakti di Indonesia yang bertobat, teman-teman ya. Mantan orang yang mempelajari ilmu putih dan ilmu hitam, ya bisa dikatakan ya. Orang ini sakti mandraguna dalam kesaksiannya. Daud-Tony, ya, yang hari ini sudah menjadi penginjil, evangelis. Teman-teman yang tahu soal Daud-Tony silakan ketik di kolom komentar. Beliau juga menjadi penjaganya Presiden SBY selama pemerintahan sebelumnya, teman-teman. Dia pernah menyaksikan ya. Dia menjaga dalam hal serangan-serangan goib, teman-teman ya. Ini tanggapannya terhadap Pak Jokowi yang ke Rusia dan Aman-aman Ukraina. aja. Karena sama Rusia dia happy, sama Ukraina juga happy. Namanya apa? Semua damai itu indah. Itulah hebatnya Jadi orang. Rusia juga melindungi, Ukraina melindungi. Aman udah. Hebatnya presiden kita ya Pak. Iya, santai. Ya, Daud-Tony ini juga sering memprediksikan atau bisa dikatakan menubuatkan atau meramalkan hal yang akan terjadi atas Indonesia. Beberapa kali ramalannya itu terbukti benar soal krisis yang akan terjadi pasca pandemi, teman-teman ya. Ya, itu diramalkan dan terjadi. Kita next dulu ke video selanjutnya. Ini ya. Itu adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Dan figur Dapat. Pak Jokowi itu figur yang kuat. Itu sangat menentukan untuk Mas Gibran Nah kan. Wapres. Wapres lagi Mas Gibran. Kita ngomong di 2029 2029 dan ya ini. 2034. Ya. Oh, jadi dia memprediksikan, menubuatkan bahwa Mas Gibran itu masih akan tetap menjadi wapres, tapi nggak disebutkan presidennya siapa. Kita dengarkan dulu sampai selesai ya. Jadi untuk Mas Gibran jadi Wapres itu sangat kuat. Ya. Karena suara dan loyalis penggemar Pak Jokowi di Pulau Jawa kuat.
Kuat di Pulau Jawa Jawa ya. Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah Pak Daud ya. Jawa Barat juga. Jawa Barat Gimana juga. Thomas? Luar biasa Pak Daud. Ya teman-teman ya, jadi Pastor Daud Tony ya, Evangelis Daud Tony, dia meramalkan atau memprediksikan atau bisa dikatakan menubuatkan bahwa 2029 ya, seperti yang dikatakan oleh relawan-relawan bahwa Mas Gibran akan menjadi capres. Dalam pandangan Daud Tony, Mas Gibran masih akan tetap menjadi wapres. Dan kemenangannya itu akan ditentukan oleh pengaruh Bapak Joko Widodo. Yang kita bisa lihat hari ini bahwa Pak Jokowi menggalang kekuatan, dan ada yang menyampaikan, orang-orang pengamat politik menyampaikan ini sebagai bergening politik, sebagai nilai tawar bagi Pak Jokowi untuk Anda menjadikan Gibran sebagai wapres adalah sebuah keuntungan, karena saya mempunyai suara yang kuat, karena saya mempunyai loyalis pendukung yang kuat ya. Dan itu yang disampaikan oleh Pastor Daud Tony ketika dia menyampaikan bahwa banyak pendukung dari Pulau Jawa yang akan memenangkan wapres Gibran. Apakah itu akan menjadi sebuah kenyataan? Gibran akan tetap bertahan menjadi wapres atau peta politik akan berubah? Hanya waktu yang akan membuktikan. Jadi kita akan save ini menjadi sebuah rekam jejak apa yang disampaikan oleh Daud Tony ini. Apakah Gibran akan menjadi wapres nanti kembali di 2029? Waktu yang akan menentukan, dan waktu yang akan membuktikan apakah yang dikatakan oleh Daud Tony ini benar, atau malah apa yang dikatakan oleh Roy Kiyoshi, di mana Gibran akan menjadi pemimpin nomor 1 2029 akan terjadi. Ini dua ramalan yang berbeda, dan hanya waktu yang bisa membuktikan, teman-teman ya. Siapa yang akan terbukti, Daud Tony atau Roy Kiyoshi, teman-teman? Ini seru teman-teman ya. Kita next ke berita selanjutnya ya. Saya pribadi kalau saya melihat gambarnya Pak Jokowi di TV gitu ya, di TV ataupun di mana, itu Sosok ada gaib yang melindungi Pak Jokowi. energi kayak Energi kayak gel. tapi yang lebih kuat itu energi doa. Lebih kuat energi doa. Nggak kuat gimana ya? Yang mendoakan Pak Jokowi ratusan juta masyarakat Indonesia. Energinya kuat sekali ya. Kalau Energi saya lihat doa. dari Pak Jokowi di TV dan sebagainya, itu banyak sekali doa-doa yang melingkar. Yes, Bisa doa betul. dari diri Pak Jokowi sendiri, bisa doa dari orang-orang yang selama ini support Pak Jokowi seperti Yes, apa. itu Boleh nyata jujur? itu ya. Mirip Sunan Kalijaga. Wish. Sunan Kalijaga. Dipakai baju apa? Lorek. Pakai belangkon. Tapi belangkonnya yang bendonya itu agak bawah. Itu. Diem. Tenang. Mirip Sunan Kalijaga Pak Jokowi. Wush. Keren teman-teman ya. Ada yang mengatakan Satrio Peninggit. Mirip Sunan Kalijaga teman-teman. Ini bukan berbicara soal ramalan, tapi berbicara soal sifat karakter Satrio Peninggit yang melekat kepada Pak Jokowi, dan juga kelihatan ya ada energi yang melingkari Pak Jokowi, yang itu adalah energi doa dari masyarakat. Ya, coba kalian pikir ya. Di keyakinan kami, di agama Kristen kami, di doa syafaat kami itu diajarkan untuk mendoakan pemimpin. Ya, mendoakan presiden. Dan waktu ketika Pak Jokowi menjadi presiden, itu setiap hari itu banyak masyarakat yang memasukkan nama Pak Jokowi sebagai pemimpin Presiden Republik Indonesia di dalam doa mereka. Dan doa itulah yang kemudian melingkari Pak Jokowi, menyelimuti Pak Jokowi dengan kuasa doa, teman-teman. Ya, itu juga yang kami lakukan kepada presiden hari ini. Karena bagi kami, presiden itu, wakil presiden, pemerintahan yang sah itu berasal dari Tuhan. Karena itu tercatat dalam Bible kami, teman-teman. Ya, luar biasa. Next. Pemirsa, sebuah media online nasional zeromedia.com menobatkan Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai pemimpin terpilih paling populer di dunia. Jokowi berada di urutan sedunia. teratas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Zero menyebutkan bahwa berdasarkan hasil survei Presiden Indonesia Joko Widodo mendapat skor tertinggi sebesar 70%. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memperoleh skor sebanyak 64%, disusul Perdana Menteri India Narendra Modi dengan skor penilaian 63%. 63%. Selain ketiga tokoh dunia ini, juga ada nama-nama pemimpin lainnya seperti Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hingga Perdana Menteri Inggris Theresa May. Kalah jauh Donald Trump. Ya teman-teman, melihat hasil ini teman-teman ya, melihat bahwa Pak Jokowi adalah presiden paling terpopuler di dunia bagi masyarakat yang waras. Ya, saya katakan ya, bagi masyarakat yang waras, yang objektif dan netral, ini adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Adalah pencapaian dunia atas semua pemimpin-pemimpin di dunia. Presiden Indonesia yang terpilih menjadi presiden yang paling populer di dunia loh, ya, bukan di Indonesia, dunia. Jadi bagi masyarakat yang waras, masyarakat yang hatinya itu netral, ya, ini adalah sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa yang dicapai oleh Presiden Republik Indonesia, yang membuat nama Pak Jokowi semakin dihormati di kancah internasional. Nama Joko Widodo itu dikenal di seluruh dunia, ya. Joko Widodo adalah presiden yang terkenal di seluruh dunia karena Pak Jokowi populer mengalahkan semua pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Vladimir Putin dikalahkan sama Pak Jokowi, Narendra Modi, Perdana Menteri India dikalahkan, ya, Kanselir Jerman dikalahkan sama Pak Jokowi. Ya, nama Joko Widodo adalah nama yang fenomenal di seluruh dunia. Dan bagi masyarakat Indonesia yang waras, ini adalah sebuah kebanggaan, kehormatan yang luar biasa, yang dimana Pak Jokowi menempatkan Indonesia itu berada di posisi tertinggi dalam kepopuleran pemimpinnya. Ya, tentu saja ketika orang menyebut nama Joko Widodo, semua orang di semua negara pasti akan kenal dengan Indonesia. Mungkin dulu mereka tidak kenal Indonesia, mereka hanya kenal Bali. Ya, karena yang paling terkenal di mancanegara itu Bali, karena menjadi pusat atau cita-cita mereka untuk mereka berlibur ke Bali. Ya, akan tetapi Pak Jokowi membuat Indonesia lebih terhormat di mata dunia. Orang tahu kalau sebut Indonesia, mereka akan kenal Joko Widodo. Ketika sebut Joko Widodo, mereka akan kenal itu Presiden Indonesia. Tetapi bagi sebagian orang yang gak waras, ini menyakiti hati mereka. Bagi kaum pembenci, ini adalah pencapaian yang tidak mau mereka terima. Ya, karena iri hati, kedengkian yang begitu membara dalam hidup mereka, yang mereka mau bawa sampai mati. Ya, melihat pencapaian-pencapaian Pak Jokowi, mereka tidak akan terima. Sebaliknya, kalau ada berita yang buruk, sekalipun itu hoax, mereka akan terima dan glorifikasi sekencang-kencangnya. Masih ingat tentang OCCRP? Ya, yang itu adalah sebuah kesalahan dan kemudian dihapus oleh OCCRP itu sendiri, ya, mengatakan presiden terkorup dunia, sekalipun hoax, sekalipun sebuah mal sistem teman-teman ya, sebuah kesalahan sistem, karena itu bukan mereka yang melakukan voting, tapi pembenci Pak Jokowi yang voting teman-teman ya. Mereka glorifikasi dan sampai hari ini masih banyak yang masih percaya teman-teman. Kita next. Kalau aku lihat beliau bisa bikin Pak Jokowi ketawa. Orang Solo itu susah ketawa sebenarnya. Indonesia kadang-kadang tidak boleh terlalu belak-belakan. Nah, ini saya kira pengaruh ibu istrinya Pak Bahlil ini. Ya. Jadi Anda berhasil lah agak menjinakkan orang Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur itu ya kan keras kadang-kadang. Cepat naik. Tapi saya perhatikan ini beliau orang Indonesia Timur tapi pandai, ya kan? Kalau aku lihat beliau bisa bikin Pak Jokowi ketawa. Orang Solo itu susah ketawa sebenarnya. Baik teman-teman ya. Tidak mau prosesnya dipermainkan. Atau misalnya dia juga tidak mau dipermainkan dengan gugatan iseng-iseng tadi.
Ya kan itu kan mempermainkan jaksa, mempermainkan hakim. Tapi kan faktanya, walaupun misalnya ada dugaan abuse of process, terus privilege of lawsuit tadi, ya kan, iseng-iseng aja lah masukin gugatan, diterima, ayo lanjut terus, 3-4 gitu. Artinya kan jaksa dan hakim juga kayak senang dipermainkan. Makanya ini bahaya banget loh Bang. Rekan Vincent, tadi saya bilang tadi vicious circle tadi itu, lingkaran lingkaran setan, lingkaran sirkus. Sirkus. Pernah kan lihat itu sirkus yang dalam apa itu, dalam tabung itu kan, dia nggak bisa keluar. Semakin dia kencang semakin cepat. Satu-satunya itu dibongkar itu lingkaran itu, akhirnya lompat motor itu. Itulah seharusnya penegak hukum harus berani. Apakah itu namanya, apa istilahnya itu nanti Prof yang tanya itu. Tapi harus menurut saya zaman sekarang ini. Daripada memelihara, kita mundur 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Sepertinya tidak ada undang-undang tertulis. Padahal sekarang, tadi saya katakan strukturnya, lembaganya, substansinya udah lengkap. Buat apa? Buat apa itu ada? Lebih baik seperti zaman aku waktu kecil tahun 50-an. Nyolong ayam, nggak pakai apa undang-undang, datang ke penghulu, kakiku dijepit, aku yang nyolong ayam itu Pak, gitu kan. Tanpa ada undang-undang loh, karena wibawa seorang penghulu dulu, badannya besar seperti saya, akhirnya mengaku, Pak aku yang nyolong ayam Pak, jangan jepit kakiku di meja katanya. Dulu lebih takut dapat pada penghulu orang. Itu Prof. Jadi logikanya seperti itu loh. Jadi bayangkan, dulu aja nggak separah ini. Sekarang begitu ada lembaganya, substansinya lengkap, moralnya justru kita yang retok, tok. Jadi menjawab yang tadi, saya tidak bisa menjawab secara tegas, tapi kembalikanlah, saya salah satu penegak hukum di bangsa ini juga, saya advokat resmi. Jadi harus saya juga bagaimana menilainya gitu loh. Menurut saya sih, ya harus berani benar-benar menegakkan aturan sesuai dengan apa menjadi jabatan jaksa apa, hakim apa. Tadi kata Prof tadi mengatakan, kalau ada seperti pertanyaan Rismond tadi kan, sudah didaftarkan. Tapi udah jelas itu prapit mengenai tersangka. Contoh ini ya, ini yang disebut frivolous lawsuit tadi, iseng. Frivolous lawsuit tadi, gugah iseng. Kan udah tersangka udah ditolak, tetap tersangka kan. Bahkan mau pokok perkara. Tapi diajukan prapit pokok perkara, Prof. Iseng kan? Seharusnya hakim berani mengatakan. Jadi yang memungkinkan abuse of process, terus frivolous lawsuit itu undang-undangnya atau penegak hukumnya? Penegak. Tadi katanya tadi etika moral, undang-undangnya lengkap rekan Vincent. Moralnya penegak, the man behind the gun bahasa dulu. Nggak linear yang tadi saya bilang kan, nilai asas dan norma harusnya linear. Perbuatannya harus ini Bang banyak katanya ini domain KUHAP kan ya, bukan KUHP ya. KUHAP katanya rigid selalu, mulai dari para pakar hukum semua mengatakan di televisi rigid. Mana rigidnya? Ini sangat fleksibel kok. Kalau menurut saya udah rigid. Prof yang jawab itu. Menurut saya udah rigid. Iya, tetapi kan kalau implementasinya nggak rigid. Iya, karena ini di manusia kan, seperti ini tadi kan kita bisa berbeda. Inilah uniknya hukum. Maka apa hukum kemudian tidak bisa didefinisikan. Kalau di IT itu, ya itu bedanya kan ilmu kita. Baku tapi tidak kaku. Iya. Tapi yang dominan sekarang itu tidak kakunya dong. Iya. Yang tadi dogmatis itu kan bergantung kepada 3 hal kan. Tempat, budayanya, dan manusianya. Dia menjadi berbeda. Agama saja kan bisa berbeda di tangan ahli tafsir. Itu firman Tuhan loh. Tapi kok ketika menafsirkannya beda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Kalau hukum saya dunia, kan? analogikan ini, KUHAP ini di dalam IT itu prosedur, dalam algoritma. Itu KUHAP aturan 1, 2, harus aturannya gitu. 1, 2, proses 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini dirusak, biasanya diserang oleh malware, maka semua terjadi disrupsi.
Itu yang tadi saya bilang dari awal tadi Jadi sudah tidak apakah linear. Roy Suryo dan timnya ini udah bagi di dunia IT itu sudah Malware. malware itu. Oh. Virus. Software. Aku jadi mengerti kalau Malware. Rismon bahas soal Karena itu ya. yang dirusak itu adalah prosedur dalam algoritma. Virus ya. Harusnya yang menjaganya pengadilan nih Bang Rismon. Nah tapi ini yang Ya, menurut saya hari pengadilan itu sebagai antivirusnya. Ya, seharusnya itu yang menjaga agar supaya undang-undang itu tidak terkena virus atau malware seperti analogi yang dibahas oleh Rismon. Kalau dia bahas itu aku mengerti ya teman-teman ya. Kalau bahas hukum sulit mengerti juga. Jadi KUHP itu adalah aturan algoritma yang harus diikuti ya. Sedangkan ada pihak dari luar itu dianggap sebagai virus yang ingin menghancurkan tatanan algoritma tersebut. Yang menjadi pelindung dikatakan sama Prof adalah persidangan, berfungsi sebagai antivirus ya, yang berusaha untuk mencegah virus itu atau malware itu menyerang sistem, menyerang algoritma. Kalau antivirusnya ini pun kemudian lemah, rusak tatanan. Bagaimana pendapat kalian? Soal apa yang kita bahas hari ini silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video. God bless. Bye guys.